mulai pembelajaran kita. Siapa yang memimpin ibadah? Salam aja. Yang bersikap ibadah ini tak tangan. Menunjukkan apa dong? Masih bernyanyi. Sikap beribadah. Mari kita bernyanyi. Bila topan keras melanda hidupmu, satu dan tiga ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah, kami niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat renungan kita pada pagi hari ini tertulis di Mazmur 119 ayat 105. Beginilah isinya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mari kita sama-sama mengaji. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. dan terang bagi jalanku. Demikian firman Tuhan. Kita mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertata tinggi dalam kerja surga, kembali kami mengucap syukur atas berkah yang Kau berikan kepada kami, ya Bapa. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai aktivitas kami, yaitu belajar dan mengajar Bapa. Kepada guru kami berikanlah mereka kesabaran dan ketabahan, agar sabar dan tabah untuk mengajarkan Bapa. Banyak dosa yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, Engkau yang layak melakukan itu. Terimalah doa kami ini hari ini bakal sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum masuk ke bab 10, Ibu mengabsen dulu ya. Ada Rina, Ada Ibu. Agnes, Ada Ibu. Aisyah, Ada Ibu. Amelia, Ada Ibu. Anggun, Ada Ibu. Arjuna, Alfa, Ya Ibu. Binto, Ada Ibu. Chris Moses, Ada Ibu. Desma, Ada Ibu. Diego, Ada Ibu. Dinda, Ada Ibu. Emai, Ada Ibu. Esther, Alfa, Ya Ibu. Padet, Ada Ibu. Gabriel, Ada Ibu. Gracia, Ada Ibu. Helga, Ada Ibu. Jasmine, Ada Ibu. Lucinta, Ada Ibu. Manuel, Ada Ibu. Nafi, Ada Ibu. Putri, Ada Ibu. Rafael, Ada Ibu. Renata, Ada Ibu. Sandi, Ada Ibu. Skolastika, Ada Ibu. Selly, Ada Ibu. Tiffany, Ada Ibu. Tiara, Tulus. Ada Ibu. Oke. Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud dengan mazmur? Keberagaman. Jadi keberagaman ini kan di suatu tempat ada keberagaman tentang agama, suku, ras, budaya, adat istiadat dan bahasa. Nah, kalau di sekitar kalian ada perbedaan antara agama, bagaimana sikap atau cara kalian menghargai antara perbedaan agama, contohnya agama Islam? Salah satunya dengan bertoleransi. Bertoleransi. Jadi Tidak mengganggu persoalan kita. tidak mengganggu. Ada lagi? Tidak mengejek ajaran agama. Iya, tidak mengejek. Baru ketika berpuasa, apa sikap dan contoh kalian yang bisa kalian lakukan di kehidupan sehari-hari? Iya, tidak makan atau minum di depan orang yang lagi berpuasa. Nah, kalau begitu, dulu kalau ada bukunya halaman 129.
dan menghargai perbedaan serta membangun toleransi dan empati antara individu. Silakan tulis deh. Ditulis dulu judulnya ya. Bab 10 hidup dalam masyarakat modern. Nilai utama dalam hidup bersama adalah yang pertama, toleransi. Ada yang tahu apa arti toleransi? Boleh? Saling menghargai sama lain. Saling menghargai. Baru ada lagi? Boleh? Saling menghormati perbedaan. Ya. Saling, semua berhubungan ya. Saling menghormati dan menghargai perbedaan. Nah, yang kedua adalah empati. Ada yang tahu apa empati? Empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan perasaan orang lain. Ada yang pernah, contohnya ada suatu kejadian kecelakaan. Adanya rasa empati kemudian melihat, contohnya dia terluka gitu. Bagaimana sih kalau perilaku dia membantu baru sama membantu menolong sama saja. Apa lagi? Apa tadi itu dalam empati? Kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Iya. Silakan ditulis ya. Nah, dengan sikap empati ini, kita dapat menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial. Nah, yang ketiga itu kerjasama. Sering bertanya kita bagi kerjasama kan? Sering, mau sering Martina. Ada kerjasama. Bergotong royong baru Bekerja secara bersama-sama. Nah, bergotong royong untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga kerukunan. Sudah, saya tulis. Jika begitu, ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita ketika kita berhubungan dengan agama lain? Seperti yang kami bertanya. Ya, Tak berteman warga agama. iya, tetap berteman, tetap menjalin hubungan yang harmonis. Ada lagi?
keberagaman, tidak membeda-bedakan, tidak mengejek ibadah agama lain, baru menghargai dan menghormati agama lain. Nah, kita masuk kepada pluralisme. Apa yang kalian tahu arti pluralisme? Pluralisme. Nah, silakan ditulis. Pluralisme adalah tanyakan penulisan pluralisme. Suatu cara pandang di mana orang berupaya mencari titik temu bagi agama-agama. Mencari titik temu bagi agama-agama. Alin sebelum dahulu kelasan kan? Ibu kalau terhenti semangat. Bagaimana? perjanjian baru 27. Dan semua 66. Nah, ada beberapa model yang berhubungan dengan pluralitas. Masih ingat tadi apa arti pluralisme? Suatu
cenderung menolak kebenaran agama lain. Sudah mengerti? Eksklusivisme adalah menganggap agamanya dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Dia menganggap agamanya sendiri adalah agama yang paling benar. Apa agama yang paling hebat dari agama lain. Contohnya, dia agama Kristen. Dia tidak memandang bahwa agama lain itu benar, cuma agamanya sendiri yang benar. Dia menyombongkan diri dengan agamanya sendiri. Itu adalah sikap yang tidak baik. Nah, yang kedua itu adalah inklusivisme. Nah, sikap inklusivisme adalah mengakui adanya kebenaran dalam agama lain, namun tetap meyakini agama sendiri sebagai agama yang paling benar. Nah, ada perbedaan sedikit dengan eksklusivisme tadi, menganggap dirinya sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Nah, dalam inklusivisme sekarang mengakui adanya kebenaran agama lain, tetapi meyakini agama sendiri sebagai agama yang paling benar. Dia mengakui kebenaran tentang agama lain, tetapi tetap menyombongkan diri bahwa agamanya sendiri yang paling benar. Nah, yang ketiga itu sikap pluralisme. Nah, ada yang tahu sikap ini? Apa arti sikap pluralisme? Saya Bu, Ya, sikap pluralisme adalah pandangan filosofis yang menerima keberagaman agama. iya. Pluralisme adalah menghargai dan menerima keberadaan berbagai agama sebagai jalan sah menuju kebenaran, serta mendorong dialog dan kerjasama antara beragama. Nah, sikap ini adalah sikap yang paling Benar. yang paling bisa ditiru. Sikap ini adalah sikap menghargai dan menerima keberadaan berbagai agama lain, berbeda dengan inklusivisme dan eksklusivisme. Nah, dapat kita simpulkan bahwa cerminan sikap pluralis adalah yang pertama, hidup dalam perbedaan. Iya, hidup dalam perbedaan. Yang kedua, Saling menghargai. iya, saling menghargai. Yang ketiga, Sikap saling percaya. iya, sikap saling percaya. Ada berapa itu deh? 4. Yang terakhir, Sikap saling ketergantungan. interdependen. Apa tadi interdependen teh? Sikap saling menentukan alasan dan ketergantungan. Ya, disebut dengan makhluk sosial. Makhluk sosial adalah sikap yang membutuhkan satu dengan yang lain. Sikap saling membutuhkan dan saling melengkapi. Nah, silakan ditulis yang bagian ini deh. Dengan begitu, Yesus mewajibkan pengikutnya untuk mengasihi Allah dan sesama manusia. Nah, anugerah Allah yang ditunjukkan dalam diri Yesus Kristus memanggil kita untuk bersikap penuh kasih dalam hubungan kita dengan orang lain. Kasih dan kebaikan orang Kristen tidak terbatas hanya pada mereka yang ada di komunitas kita sendiri. Injil memerintahkan kita untuk mengasihi bahkan musuh kita dan menyerukan berkat atas mereka. Nah, siapa di sini yang punya musuh? Ada yang musuh atau bermasalah dengan temannya? Nah, banyak. Nah, jika begitu, adakah di hati kalian kasih? Tidak. Di Matius 5 ayat 43 sampai 48 dikatakan bahwa kita harus mengasihi bahkan musuh kita. Musuh kita harus dikasih. Contohnya, jika kita punya musuh hari ini, sanggup kita minta maaf? Tidak. Harus di Hari kita. hidup ini harus saling memaafkan. Harus saling memaafkan harus saling memaafkan dan mengasihi
22 ayat 37 sampai 40 bahwa kita menciptakan dan memelihara hubungan kasih kepada Allah maupun sesama. Kita diperintahkan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, membangun kebersamaan dalam perbedaan. Pada bagian ini kita akan belajar bagaimana sebaiknya orang-orang yang berbeda keyakinan itu dapat hidup bersama. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai ragam suku, budaya, ras, bahasa, adat istiadat. Nah, kita terdiri dari berbagai macam suku, budaya, ras, agama, bahasa, adat istiadat. Nah, semua itu merupakan hal yang harus kita patut syukuri, karena dengan hal itu kita banyak mendapat pelajaran. Nah, di sisi lain, keberagaman tersebut dapat melahirkan berbagai gesekan yang pada akhirnya berubah menjadi konflik dan perang. Nah, di Indonesia seringkali terjadi antara perbedaan paham agama, menganggap dirinya paling benar, menganggap agamanya paling benar, menganggap ajarannya paling benar. Nah, semua pembelajaran hari ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, silakan jangan selembar kertas deh, kita ulangan harian tentang bab 10. Apa tadi bab 10? Hidup bersama dalam masyarakat. Sudah? Silahkan nomor 1. Ulangan harian ditulis nama, kelas, baru mata pelajaran. Soal nomor 1. Jelaskan pengertian masyarakat majemuk. Jelaskan pengertian masyarakat majemuk. Mudah nih soalnya, soal tentang hidup bersama masyarakat majemuk. Sudah? Hidup. Jelaskan pengertian masyarakat majemuk. Sudah? Yang kedua, mengapa penting bagi umat Kristen untuk hidup rukun? Mengapa penting bagi umat Kristen untuk hidup rukun? Mengapa penting bagi umat Kristen untuk hidup rukun dalam masyarakat yang beragam? Ya? Mengapa penting bagi umat Kristen untuk hidup dalam masyarakat majemuk, untuk hidup rukun dalam masyarakat majemuk? Yang ketiga, sebutkan dan jelaskan 3 sikap yang perlu dimiliki umat Kristen dalam hidup bersama di masyarakat yang beragam. Dalam hidup bersama di masyarakat yang beragam. Sebutkan dan jelaskan 3 sikap yang perlu dimiliki umat Kristen dalam hidup bersama di masyarakat yang beragam. Ya? Masyarakat yang beragam. Nomor 4. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan jika melihat temanmu
diejek karena berbeda agama atau suku. Diejek karena berbeda agama atau suku. Jelaskan alasannya. Nomor 5, mengapa penting bagi kita? Mengapa penting bagi kita? Untuk menghargai perbedaan di sekolah dan di masyarakat, jelaskan pendapatnya. Untuk menghargai perbedaan di sekolah dan di masyarakat, jelaskan pendapatnya. Nah, soal ulangan ada 5 soal. Jadi dikerjakan, waktu Ibu beri 20 menit. Mulai dari sekarang. Nah, menghadapkan lagi sorry. Sorry, ini masih jelas. Sudah siap? Silakan satu orang yang keras. Ibu yang keras. Silakan ya cepat ya. 2 menit. Ibu yang keras. Kato. Cepat. Silakan Desta. Pada bab 10 masih ada yang mau bertanya? Ngerti kan? Sekarang dia mau bagi kelompok untuk tugas berikutnya. Pembagiannya begitu ya Dek? Diingat nomornya ya? Mulai dari situ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Sekarang tunjuk tangan nomor 1. Tunjuk tangan berdiri aja. Kita nomornya Dek. Ingat. Paden, Manuel, Gabriel, Dinda dan Silakan ya. Kalian duduk Dek. Nomor 2. Sudah? Oke, nomor 3.
bagi semua. Nah, langkah pertama, observasi lingkungan. Nah, dalam langkah pertama ini, silakan diamati lingkungan sekitarmu, baik di sekolah, di rumah, atau di tempat ibadah. Nah, satu keberagaman yang kamu temui seperti perbedaan suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Nah, langkah kedua itu adalah wawancara singkat. Di langkah kedua ini, pilih satu orang dari lingkunganmu yang berbeda latar belakang denganmu. Nah, adapun yang perlu kamu tanyakan adalah yang pertama. Pertanyaan pertama untuk yang kamu amati atau yang kamu wawancarai. Apa arti hidup rukun bagi saudara? Apa arti hidup rukun bagi saudara? Yang kedua, bagaimana cara saudara menjaga hubungan yang baik dengan orang yang berbeda latar belakang? Hubungan yang baik dengan orang yang berbeda latar belakang. Sudah? Nah, langkah ketiga. Yaitu tuliskan pengalamanmu dalam berinteraksi dengan orang yang berbeda latar belakang. Kreatif. Silakan dibuat puisi atau cerita pendek yang menggambarkan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Puisi atau cerita pendek yang menggambarkan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman. Sudah jelas tugasnya? Sudah. Nah, silakan dikerjakan minggu depan di buku pendek ya. Ya, Ibu. Silakan dikerjakan di buku tugas masing-masing. Nah, kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah kita adalah orang Indonesia yang beragam. Artinya, keberagaman kita hendaknya ditempatkan dalam rangka hidup bersama sebagai satu bangsa. Adanya perbedaan ras, suku, budaya, agama, adat istiadat, dan bahasa, maka kita harus mampu hidup rukun dan menerima berbagai perbedaan yang ada sebagai kekayaan Indonesia. Orang Kristen terpanggil untuk menyatakan kasih Allah di tengah bangsa yang majmuk tanpa harus kehilangan